dan saya nggak mampu bayar karyawan, dan apa yang saya punya itu yang saya kasih. Nggak ada support sama sekali, dan hanya istri yang support. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, kota asal dari Cianjur. Sekarang saya tinggal di Cidokom, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Saya sekarang usaha kecil-kecilan, jualan batagor. Pertama kali saya datang ke Bogor ini, saya jadi tukang pulung. Jadi tukang pulung saya selama kurang lebih 1 bulan. Wah, ini kalau jadi pemulung kurang pas gitu buat diri pribadi saya kalau saya jadi pemulung. Maaf, bukan bermaksud untuk merendahkan pemulung. Sekali lagi maaf. Tapi buat diri saya itu, saya karena basicnya dari kecil memang jualan, ya kurang pas dengan profesi basic saya. Setelah kurang lebih 1 bulan saya jadi pemulung, itu saya coba jualan kecil-kecilan, jualan kue cubit di sekolah-sekolah, terus keliling, dipikul-pikul pakai gerobak, pikul dulu. Kurang lebih itu ada 1 tahunan lebih lah, 1 sampai 2 tahun saya dipikul-pikul. Setelah itu saya mikul-mikul kan capek, terlalu menguras tenaga. Saya ada motor, saya bikin gerobak di motor supaya tidak terlalu capek, juga waktunya lebih cepat. Karena kan kalau ngejar sekolah itu harus ngejar waktu, karena kalau di sekolah ngejar ada jam pagi. Sebelum masuk kan jajan dulu, baru ke TK ke PAUD. Ke PAUD kan lebih siang, mereka masuknya lebih siang, jadi bisa ke PAUD dulu. Setelah dari PAUD, anak-anak SD kan istirahat sekitar jam 9 lewat atau jam 10 atau setengah 10 lah. Baru kita pindah lagi ke SD. Nah, udah di SD istirahat, kita tunggu sampai pulang. Setelah itu kadang-kadang saya pulang dulu ke rumah, istirahat dulu. Habis sholat duhur itu saya ke pengajian, karena kan pengajian ada juga kan yang habis duhur tuh, ada jam 2 sampai asar. Setelah pengajian bubar jam 4 atau jam 5 sore lah, baru saya keliling tuh, kalau nggak ke perumahan ya ke perkampungan gitu. Nah, kurang lebih itu saya jalani selama 2 sampai 3 tahun. Nah, karena kue cubit ini kan sama laba-laba ini kan kalau untuk pembelinya kalangannya kan terbatas, hanya anak-anak. Sebenarnya sih anak-anak ABG atau dewasa, remaja, anak-anak SMP, SMA juga mereka suka. Cuman kadang-kadang agak sedikit malu-malu lah. Nah, saya berpikir, wah ini kurang masuk di semua kalangan. Saya berpikir terus, apa nih kira-kira yang jualan tapi bisa masuk di semua kalangan, mau anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Dapatlah batagor sama somai, karena kan kalau somai sama batagor banyak peminatnya, semua kalangan lah masuknya.
Nah, saya coba nanya, saya tanya-tanya teman saya, tukang batagor juga, tukang somai, dan alhamdulillahnya mereka ngasih resepnya. Terus saya temuilah teman saya ini, saya bawa buku. Akhirnya singkat ceritanya saya dikasihlah resepnya, dan dari situ saya mulai belajar lagi. Saya geluti. Seiring berjalannya waktu, saya jualan batagor. Saya keliling dorong dari sekolah ke sekolah, keliling juga, dan akhirnya saya punya satu pangkalan, punya satu stand mangkal, jadi udah nggak keliling lagi. Terus seiring berjalannya waktu, saya sudah berjalan, saya buka cabang lagi, dan akhirnya alhamdulillah berjalan. Saya buka lagi dan akhirnya berjalan sampai saya punya 5 stand atau 5 pangkalan. Kalau untuk masalah penghasilan, hanya sih random. Kalau di global, katakanlah per satu stand itu 100 sampai 200 ribu, itu keuntungannya. Suka dukanya banyak sih. Susahnya dulu deh. Susahnya dari merintis dari nol ini, dulu saya pernah nyaris mungkin nggak ada support, karena memang namanya merintis itu penghasilannya ya bisa dibilang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari aja itu sulit. Mampu bertahan aja udah alhamdulillah. Sebenarnya sih sempat jatuh bangun, sempat naik turun lagi. Nah, pas waktu itu ada satu ketika saya turun dan saya nggak mampu bayar karyawan, dan apa yang saya punya itu yang saya kasih. Pernah juga HP saking nggak kebayarnya, uang saking nggak adanya, dan karyawan memang harus dibayar karena memang tanggung jawab saya kan. Saya punya karyawan dan karyawan kerja sama saya, dan kewajiban saya ya untuk membayar mereka, karena kan mereka juga kerja, juga butuh uang. Terus sampai motor juga ya karena nggak kebayar. Motor pernah dijual di saat down, nggak ada support sama sekali, dan hanya istri yang support. Dan itu juga kayak bukan menyalahkan saya, maksudnya lebih ke kenapa sih harus jualan ini, sedangkan ini buat makan aja nggak ada, cuman cukup buat modal lagi aja, buat belanja. Bahkan pernah waktu itu selama 1 tahun kita makan lauknya ya hanya batagor sama bumbu kacang, dan jarang banget beli lauk. Ya karena memang nggak ada uang kan.
daripada dipakai beli lauk mendingan dipakai buat muter lagi aja buat belanja. Bahkan waktu itu kedua orang tua saya sempat melarang dalam arti di sini mungkin kalau orang tua kalau ngelihat anaknya susah, maksudnya kan mereka juga tahu sedikit ngelarang, kamu jualan kue cubit aja gitu, karena memang setiap hari kue cubit kan kalau untuk makan mah insya Allah nggak bakal keteteran, sedangkan jualan batagor ini saya nyaris keteteran untuk makan aja, jadi hanya cukup buat muter-muter modal aja. Pernah suatu ketika saya lagi nggak ada uang sama sekali, terus anak sakit, istri telepon ke kampung katanya anaknya sakit, terus anak sakit, orang tua bilang bawa ke bidan atau ke puskesmas. Ya saya bilang ya nanti nggak bisa bilang itu aja sih. Ya karena memang kita nggak ada duit, nggak ada uang, mau ke puskesmas bayar pakai apa. Dan alhamdulillahnya kita lagi keadaan nggak ada uang, kita jangan bikin keluarga di kampung itu khawatir. Maksudnya tujuannya itu denger cucunya sakit gitu, takutnya khawatir nanti jadi mereka juga jadinya ikut sakit ke situ sih maksudnya. Kalau buat senengnya sih seneng banget, karena saya bisa berbagi ilmu, saya bisa membuka lapangan pekerjaan meskipun hanya kecil ya, meskipun hanya orang-orang dekat atau saudara-saudara saya yang saya ajak bekerja, teman-teman saya kasih masukan sama anak-anak ini yang ikut kerja ini, supaya mereka nanti kalau sudah bisa, mereka bisa mandiri, apalagi kalau sudah punya keluarga ya, punya anak, punya istri, jadi manfaat gitu loh buat ngasih nafkah keluarganya. Senangnya itu sih. Kalau motivasi untuk para pelaku UMKM atau pedagang kecil atau pedagang menengah ke bawah atau pedagang kaki lima, dari saya sarannya semangat terus, kerja keras, jangan patah semangat. Yang penting rajin, tekun, ulet, dan kalau bisa sih saran dari saya jangan berpindah-pindah profesi. Tadinya profesi A pindah ke profesi B, nanti akan kembali lagi di profesi B-nya ini, akan kembali lagi dari nol lagi, capek maksudnya gitu. Semoga ini bisa jadi motivasi buat kalian para pelaku UMKM menengah ke bawah. Dari saya, teruslah bekerja keras dan berpikir cerdas.
Ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.